Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Hovifa Indar Parawansa, Viva Yoga Mauladi dan juga peneliti dari SMRC, Sirajuddin Abbas. Mas Abbas, ini kalau kita melihat dinamika Pilpres saat ini kan luar biasa. Di media sosial bahkan orang bisa saling keras bertarung, bahkan ada yang tadinya friend menjadi unfriend ini. Bagaimana dari penelitian SMRC? Iya, kalau kita nggak punya penelitian khusus, tapi banyak yang anekdot-anekdot yang kita coba lihat aja. Banyak yang menarik saya kira. Memang media sosial ini media yang sangat cepat perubahannya dan informasi tersebar dengan cepat juga. Nah, bukan hanya friend and friend, tapi banyak juga yang suami istri dari anekdot-anekdot yang kita temukan itu nggak bicara selama seminggu misalnya gara-gara ikut kampanye apa. Pokoknya kita berhenti bicara sampai Pilpres ya gitu ya. Saya kira begitu. Nah, itu menunjukkan bagi kita betapa masyarakat itu sudah begitu terlibat, hak-hak warga negaranya untuk ikut menentukan arah negara ini. Anda melihat ini satu hal yang bagus atau justru? Saya kira sangat yang bagus. Itu sangat bagus karena itu mengindikasikan dua hal. Yang pertama, informasi politik sudah tersebar demikian baik ke masyarakat lewat berbagai jalur channel informasi. Yang kedua, masyarakat juga sudah semakin sadar akan hak-haknya sebagai warga negara untuk ikut menentukan memilih pemimpin yang baik dan turut berkontribusi. Ya, tapi kalau ini tidak dikelola dengan baik, ini seperti yang dikhawatirkan banyak pihak bahwa bisa jadi ya dalam tanda kutip hal-hal chaos, kerusuhan seperti itu kan sebetulnya. Manajemen konflik saya kira ini yang belum banyak dibicarakan oleh kalangan elit, oleh kalangan termasuk dari kedua kubu karena mereka yang sebetulnya disokong oleh para pendukung. Betul, karena di masa kampanye kemarin masing-masing kubu itu sebetulnya ada semacam energizing, berusaha mengenergizing masyarakat. Agak sedikit memprovokasi dua-dua pihak dengan cara fitnah, dengan cara apa. Kita menemukan dari survei kita, ternyata usaha provokasi itu memang terlihat langsung efeknya terhadap mobilisasi pemilih dan dilakukan oleh kedua warga. kubu. Kalau fitnah kalau dari survei kita ya ada di dua kubu, negatif ada dua kubu, cuman proporsinya aja lebih banyak yang mana, kira-kira gitu. Saya tidak akan bilang banyak yang mana nih, nggak akan saya tanyakan juga. Iya. Oke. Nah, dan itu saya kira membangkitkan semangat masyarakat untuk lebih committed kepada calon yang didukungnya, lebih serius untuk mensosialisasikan dan mengajak. Dan itu saya kira memang agak terbelah dari secara politik. Dan ini saatnya saya kira di hari-hari ini nih, dua kubu ini udah mulai mensosialisasikan, mengajak masyarakat untuk cooling down, dan itu harusnya yang dilakukan kan? Saya kira iya, aparat juga harus mulai dan tidak membiarkan misalnya salah satu penyulut kemarahannya adalah perilaku aparat yang cenderung ditengarai berpihak pada salah satu, mengerahkan kepala desa, mengerahkan camat dan mengerahkan RT untuk misalnya menggiring masyarakat ke situ. Di beberapa tempat kita sudah melihat itu dan itu saya kira akan sangat negatif jika pemerintah tidak berdiri dan mengatakan pemerintah harus Pemerintah netral. sudah berdiri, bahkan Presiden sudah memberi 7 instruksi agar TNI dan Polri untuk mengamankan Pilpres. Betul, tetapi kasus di Hong Kong tidak ada statement resmi dari pemerintah. Mungkin karena tidak ada polisi dan TNI di sana mungkin ya? Iya, terus juga tidak ada juga dari Depdagri untuk memastikan gubernur, camat yang lain untuk berusaha netral di sana. Dan aspek-aspek itu yang membuat sebagian kelompok masyarakat merasa gejala tidak fair dari Mas Viva, ini bagaimana dari kubu Prabowo Hatta melihatnya? Apakah memang sudah saatnya dari kedua kubu saat ini untuk meng-cooling down para pendukungnya saat ini? Ya, ini tinggal detik-detik penentuan akhir untuk pemilihan. Saya rasa sudah tidak ada kampanye lagi, kampanye positif, kampanye negatif, kampanye hitam. Karena menurut kami, kampanye hitam itu menurut saya tidak signifikan akan berhasil. Karena bagi perilaku pemilih yang ideologis, itu tidak akan terpengaruh. Bagi perilaku pemilih yang rasional, bagi yang ideologis itu apapun informasi untuk menggoyahkan keyakinan, itu tidak akan bisa mempengaruhi sikap dia. Kalau kita bicara ideologis itu kan berarti yang kader-kader mempengaruhi politik, kan? kampanye hitam itu adalah orang yang tidak mengerti politik,
yang kurang informasi. Sedangkan Dan itu banyak, Mas Viva. televisi, media begitu luar biasa, setiap saat bisa mengkomunikasikan, menginformasikan. Jadi karena adanya tingkat kesadaran politik masyarakat, saya rasa masyarakat juga mulai sudah jeli, mulai teliti, dan mulai tajam untuk menyerap informasi. Jadi ini adalah merupakan kondisi yang bagus buat peningkatan kualitas demokrasi kalau menurut saya. Tanggapannya? Ya, saya menangkap bahwa ada sesuatu yang memang sengaja di-endorse dan itu masuk pada ruang-ruang wilayah yang memiliki sensitivitas yang luar biasa. Sengaja di-endorse seperti apa contohnya? Jadi maksudnya? misalnya begini, ini sangat sistemik dan dilakukan oleh tim dalam jumlah yang sangat besar dan memang serius amat gitu karena memang masuk Tapi pada memang ruang harus serius, ini sensitivitas. pilpres Jadi nih kita bicara. serius memblack campaign-nya gitu. Jadi misalnya gini, masuk pada wilayah yang Mas Viva sampaikan sangat ideologis, bahkan itu terkait akidah, bahkan itu sangat sensitif. Bagaimana sebuah pesantren di Kediri mengaku mendapatkan tabloid obor rakyat itu 1 mobil box. Ini kan niat amat gitu. Lalu kemudian ada pesantren lain kita dapat 3.000 tabloid obor rakyat. Isinya itu fully fitnah gitu. Kalau itu dianggap tidak sensitif, saya rasa itu tidak berkembang sampai Kalimantan Barat. Jadi segmen-segmen Madura di Kalimantan Barat, di Lombok itu semua merata, di Sumatera Barat. Jadi artinya ini niat amat. Kalau itu dianggap tidak signifikan, saya rasa ngapain buang-buang duit, buang-buang energi, buang-buang apa. Toh saya tidak pernah menuduh itu dilakukan oleh tim gitu. Mungkin saja orang yang akan mengaduk-aduk integritas bangsa, tetapi bahwa pembiaran itu sampai kemudian pada jilid ketiga dan sampai tadi malam yang tidak bisa dihindarkan akhirnya di Ambarawa itu ada format lain, dia tidak menyebut obor rakyat tapi obor sapu jagat ya, akhirnya kemudian terjadi bentrok massal karena sama intinya itu ya fully fitnah gitu. Nah, sampai tadi malam. Sampai tadi Padahal malam. mestinya Sampai mulai tadi malam sampai sekarang ini masa cooling down ya. Itulah kalau Mas Viva bilang bahwa ini Ya, sudah tadi tidak malam ada juga, di Ambarawa itu sampai terjadi di konflik dapil massa. saya itu juga ada Konflik massa tabloid Al-Haq. terpaksa. Al-Haq. Iya, sama Jadi- juga Mbak. Jadi ini saya juga tidak mengerti siapa yang menggerakkan. Ada juga fitnah, kampanye hitam, tabloid Al-Haq, ya kan? Sampai tadi malam. Iya, sampai tadi malam itu yang mendiskreditkan Pak Prabowo dan juga buku-buku yang mendiskreditkan Pak Prabowo juga saya foto semuanya ada di sini. Jadi ini merupakan sebuah kampanye hitam pada detik-detik terakhir yang diberlakukan kepada Pak Prabowo juga gitu, kepada Pak Jokowi juga. Iya. Jadi ini adalah merupakan sebuah Upaya fenomena terakhir yang ya? menarik, upaya terakhir. Tapi kita Jadi, tidak tahu siapa yang kalau melakukan. itu disebut tidak efektif, Kalau makanya saya- kemudian ya, kalau kemudian tidak jelas hantu belaunya ini seperti apa, ini nanti akan timbul saling curiga. Saya rasa kalau obor saling rakyat fitnah. terang lah, sudah ditangkap lah Gitu pelakunya ya. Kalau Nah, obor ini yang rakyat. belum jelas ini Al-Haq ini, Iya. yang mendiskreditkan Pak Prabowo sama buku-buku yang sudah ditebarkan, yang mendiskreditkan Pak Prabowo ini belum ditangkap pelakunya. Dan itu seperti yang Mas Abbas katakan tadi, TNI dan Polri paling tidak ini mestinya memang harus segera untuk melakukan ini. Tapi memang ada kelihatan juga beda antara kampanye negatif dengan kampanye hitam. Ada efek yang sangat serius yang kita temukan di survei yang dirilis SMRC kemarin, dan efek kampanye negatif ke Pak Jokowi jauh lebih besar ke kampanye hitam sebetulnya, dan kampanye negatif ke Pak Jokowi ketimbang ke Pak Prabowo. Tetapi memang yang disebut Mas Viva tadi memang ada beberapa selebaran baru lagi. Memang ada teman juga yang sempat membaca, saya sih belum pernah baca itunya. Iya, ada Al-Haq. Al-Haq itu berbeda dengan obor rakyat. Menurut kawan saya yang sudah baca, mereka sudah cek di internet, sumber-sumbernya benar. Misalnya Pak Prabowo keluarganya pluralis, kakaknya Hasim Kalau pluralis itu. bukannya itu bagus jadinya? Iya, Di tetapi Indonesia yang Bhinneka berbeda Tunggal Ika dengan ini. dengan pasangan yang satunya lagi, kakaknya, adiknya Katolik, terus ada Kristen keluarganya, ibunya misalnya agama juga Kristen. Itu Pak Prabowo gitu, dan itu bukan fitnah gitu, ada betul. Baik. Pernyataan-pernyataan Pak Prabowo menurut kawan saya yang sudah mengecek kebenaran informasi di Al-Haq, memang ada sumbernya dari media semua. Itu berbeda dengan bisa diverifikasi di media semua sumbernya. Itu bedanya Al-Haq dengan obor rakyat. Ya bisa menurut dicek. kawan saya. Kalau soal pembeda bisa dicek ke kepolisian apakah itu memang betul-betul kampanye negatif atau kampanye hitam gitu. Karena dengan adanya Al-Haq itu menimbulkan keresahan yang luar biasa. Ya, justru Gitu, Bawaslu di bawah dan Polri justru Iya, memang harus bedanya menentukan adalah bahwa ini kampanye adalah- hitam itu jika tidak ada rujukan yang sah dan bisa diverifikasi. Sudah publik. baca belum Al-Haq?
kawan saya baca, iya, makanya. tapi saya percaya kawan saya itu Iya, makanya sarjana begini. yang punya Iya, iya. dan kritis dan Makanya, dicek satu-satu di internet, benar sumbernya. Benar sumbernya. Kalau saya punya itunya saya akan cek juga di internet. Karena juga kalau hak benar, itu banyak maka juga benar, itu. gitu. Ada yang betul-betul, tapi juga ada yang fitnah gitu. Karena saya dapat temuan dari dapil saya. Baik, gitu loh. kita akan sambung ini di segmen berikut nanti.